Hai, setelah kemarin kalian belajar tentang 3 tools yang harus dikuasai oleh seorang price action trader, hari ini kita akan belajar lebih spesifik, yaitu kita akan membahas tentang trendline ya. Yang pertama kita akan belajar tentang penentuan swing high dan swing low. Yang kedua kita akan belajar cara menarik trendline yang baik dan benar. Yang ketiga kita akan membuat satu rule ya, untuk rule buy dan rule sell. Dan yang lebih penting adalah kita akan membuat rule kapan kita tidak trade ya, karena ketika tidak ada setup kita tidak boleh memaksakan sebuah open posisi. Oke, langsung saja kita masuk ke chart. Let's break it down. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang menentukan swing high, swing low ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih swing high, swing low ya, terutama pemula yang baru pertama kali melihat chart, apa ini ya, chartnya kok ada naik turun nggak jelas gini ya. Jadi ini biasa ditanyakan buat sama teman-teman. Jadi swing high, swing low itu kalian harus bisa melihat secara langsung ya, tidak boleh mencari-cari. Contohnya kalian harus bisa jelas ini adalah swing high ya, swing high, swing low, swing high, swing low ya. Apakah yang kecil-kecil ini bisa mas dinamakan swing high, swing low? Bisa, cuma dia skala minornya. Jadi kita fokusnya adalah yang mayor saja, kayak gini ya, kayak gini ya, terus ini bawah ini, terus ini bisa karena dia ada momentum yang signifikan di dalamnya, atau arah dari si swing high, swing low itu membentuk sebuah momentum seperti ini. Jadi ketika kalian sudah bisa menentukan ya swing high, swing low, dan ini minor ya, kecilnya, dan ini bisa ditarik trendline juga karena dia minor dan terlihat ya, tapi kalian harus butuh yang sangat detail untuk memahami konsep dasar swing high, swing low dihubungkan dengan trendline sehingga membentuk sebuah chart pattern dan lain sebagainya. Oke, jadi misalkan dalam kasus ini ya, dalam kasus ini saya ingin membuat sebuah swing high, swing low dihubungkan ya. Jadi misalkan saya hubungkan dari swing high ini ke swing high ini, maka bisa ya. Jadi seperti ini bisa, dan ini ke sini swing high, swing low dan swing ini bisa. Jadi ketika kalian menemukan sebuah dua high, dua low seperti ini ya, datanya itu selalu dua high, dua low. Jadi di setiap webinar saya selalu bilang kalau carilah dulu dua high, dua low nya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau kita melihat data seperti ini, maka kita bisa bilang oh dia dalam fase sideways ya, karena high-nya juga gagal ya. Perhatikan dia tidak membuat seperti ini. Kalau dia breakout tapi dia merespect area resistance become support, maka ini adalah fasenya adalah uptrend. Tapi kalau dia kembali seperti ini, maka oh ini dalam ranging market ya. Ini juga perhatikan. Nah, jadi istilahnya kalau mayornya ya, levelnya itu berada di sini ya, support resistennya. Nah, kalau kita tarik trendline ya sesuai dengan apa yang ada informasi di chart ini, maka oh ini adalah mega pattern ya. Dan bagaimana mas kalau ada data seperti ini, bagaimana saya bisa entry-nya ya secara mayor time frame? Maka kalian bisa entry buy di sini ya. Jadi kan kalian bisa dapat profit dan cukup ya untuk profitnya. Dan kalau dia tidak sampai di atas ya jangan OP, dan di sini dia breakout, maka kalian bisa sell setelah breakout ya. Nah, kalian dapat ini. Jadi begitu cara mengolah datanya. Saya mau lebih detail lagi mas untuk time frame kecilnya, bisa ya, kita hubungkan yang kecil ini, kecil ini dan kecil ini. Oke, kelihatan ya kalau ini ada sebuah mega pattern tapi versi kecil ya. Kita punya data ini, data low, data 2 low, data 2 high. Jadi kita bisa sell di sini, buy di sini, sell di sini, buy lagi di sini, dan habis itu dia kena spike seperti ini. Jadi kita tidak pakai ini karena ini adalah apa ya istilahnya, crowded ya, crowded karena dia spike seperti ini. Oke, kalau kita sudah membuat seperti ini, maka
kita akan tahu market itu akan kemana, maunya market ya. Yang penting itu kita harus tahu maunya market ya. Ini bisa juga dihubungkan jadi membuat head and shoulders pattern ya. Dan kalau kalian sudah mengetahui cara menentukan swing high swing low, itu untuk menentukan sebuah tren itu sangat mudah ya. Contohnya kasus ini misalkan saya bilang ini adalah swing high ya, ini adalah low, high, higher low dan higher high ya. Kita punya data ini, jadi tinggal kita tarik aja trend line, kita tinggal tarik trend line dan kita hubungkan. Nah, kalau kita sudah punya data seperti ini ya, menghubungkan dua high dua low dan di swing high, maka kita bisa anti posisi di sini ya. Kita bisa dapat profit dengan sangat bagus, dan dia masuk lagi kita bisa anti lagi dengan sangat bagus ya. Kalau ya ini data ya, kalau kita menariknya di atas harga, di bawah harga ya, ini kan berarti kita menariknya di bawah harga ya. Nah, seperti ini. Jadi harganya di atasnya trendline, maka ini adalah modenya adalah uptrend ya. Tapi kalau kita nariknya di atas harga seperti ini, maka modenya adalah downtrend. Jadi kalian harus mengingat ini. Jadi harus tahu di mana nariknya ya, di atas atau di bawahnya harga. Ini yang penting. Terutama untuk buat pemula yang belum tahu apa itu tren dan gimana trennya. Misalkan kita juga bisa ngambil dari high ini kita hubungkan ke sini. Nah, jadi kalau ini di atas harga, maka kita bisa bilang kalau ini adalah downtrend ya, karena di atas harga turun di atasnya trendline, kembali lagi dan kita bisa dapat cuan di area sini. Walaupun ini sangat crowded ya untuk kita jadikan sebuah tren yang sangat bagus. Jadi dari sini kita tidak akan belajar tren yang lebih advance dulu, tapi kita akan belajar bagaimana menekan swing high, swing low dan menarik trend line. Jadi apa sih yang kita lakukan? Yang pertama adalah ya, sebelum kita menarik trend line itu pastikan kita sudah tahu ya swing high, swing low-nya ya. Swing high, swing low-nya harus tahu mana yang akan kita tarik, itu yang penting ya. Jadi tidak asal ini ditarik seperti ini, jadi nggak match gitu loh ya. Yang kedua adalah angle ya. Sebenarnya kita butuh yang namanya angle. Jadi kalau nanti habis ini ya, habis video ini saya akan ajarkan trendline advance ya. Kita akan membahas tentang angle nanti. Tapi hari ini kita tidak akan membahas angle. Jadi setidaknya kalian hanya tahu aja swing high, swing low dan trendline. Itu sudah sangat bagus untuk proses belajar kalian. Oke, contoh lain kita coba ambil ke belakang lagi. Oke, jadi kita punya data ini ya, dari sini dari ke sini kita udah punya data ya. Ini sangat crowded sekali ya. Kalau saya bilang ini sangat crowded sekali. Dan mana yang harus kalian ambil datanya? Yaitu yang penting, ambil datanya dari mana? Misalkan kalian punya data dari sini ke sini ya. Ya, misalkan kalian punya data ini ke sini, dari kiri ke kanan, apakah kalian ambil semuanya? Saran saya tidak ya. Saran saya kalian harus bisa melihat secara langsung mana yang membuat higher high dan mana yang membuat lower low. Contoh, dari sini saya bisa melihat kalau saya hanya mengambil data dari sini ya, dari vertikal merah ini ya, vertikal merah ini sampai sini aja. Sampai sini. Jadi saya hanya mengambil data ini, maka dari sisi kiri sampai sisi kanan saya menemukan data ini adalah swing high, swing low, swing high, swing low, swing low, swing high, swing low, swing high. Ya. Dari sini kita memfilter ya, mana-mana swing high, swing low yang tidak penting gitu loh. Jadi ini pentingnya ya, inti pentingnya memfilter karena di market akan ada banyak sekali swing high, swing low, makanya harus difilter. Makanya kalau ini kita pun ambil filternya, maka kita punya data seperti ini ya. Kita tarik swing high, swing low nya. Dan untuk penarikan trendline-nya mas, bisa nggak saya menghubungkan dari shadow ke shadow aja mas? Ini kan mas Eko kan ngambilnya dari low terus dihubungkan dengan shadow. Nggak apa-apa, bisa, semuanya benar ya, semuanya benar. Cuma yang harus kalian perhatikan adalah kepresisian. Jadi kepresisian maksudnya itu semua terhubung gitu loh. Misalkan kalau ini ya, kalau ini ke sini berarti ini nggak begitu terhubung gitu loh, dan ini nggak terlalu terhubung, dan ini bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau saya ngambilnya seperti ini kan semuanya
terhubung ya. Jadi terhubung, semuanya terhubung. Ya, ini juga nggak terlalu jauh-jauh karena dia respect di area ini ya. Shadow ini dia respect. Bermakna area ini adalah area resisten ya. Perhatikan ini dia terhubung. Jadi kalau mau shadow ke shadow ya nggak apa-apa, bener juga. Yang penting tahu di mana swing high swing low, itu yang penting. Terus yang bawah juga sama ya. Perhatikan kenapa nggak di shadow ini mas, kenapa body ya, itu tadi kita harus memfilter. Jadi kita harus kalau bisa itu mengkonekkan semuanya secara berurutan gitu loh. Jadi kalau kita menemukan seperti ini, swing high, swing low, swing low, swing high, ini data kita ya. Data kita adalah 2H 2 low. Nah ini, jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, maka kita bisa buy ketika dia berada di support, kita sell ketika berada di resisten, kita buy lagi ada manipulasi sedikit. Kita akan bahas nanti kenapa ada manipulasi seperti ini. Terus kita akan sell di area sini ya, dan kita akan sell lagi di sini, sell lagi di sini, dan buy lagi di sini. Nah, ini pengambilan data dari satu kotak chart ini yang kalian lihat ya di laptop, di handphone kalian itu akan berbeda. Dan untuk menentukan seberapa banyak data yang kalian ambil itu adalah tergantung jam terbang kalian. Ya, bisa saja kalau kalian tidak tahu maka akan mengambil dari sini ke sini. Ya nggak apa-apa, Karena kalian setidaknya kalian bisa membaca kalau ada data di situ. Nah, dari sini ke sini nggak apa-apa, berarti ini breakout. Ya, saya ngambil data dari sini ke sini karena saya apa? Karena saya melihat ada data yang penting di situ untuk entry posisi. Jadi trading itu adalah tentang data ya, data seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan sehingga kita bisa memberikan keputusan untuk buy dan sell. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak jelas nih ya, swing high low yang mana yang harus kita ambil, dan makanya kita butuh yang namanya trend line. Dan trend line ini kalau di trading plan saya ya tools yang sangat penting ya, sangat penting bagi saya kalau trend line ini. Oke, kita ambil contoh lagi. Oke, jadi seperti ini, ambil data dari sini ke sini. Nah ya, kita ngambil datanya dari mana? Apakah dari full ke sini ini bisa ya. Karena apa? Karena kalau dilihat dari sini ini adalah perubahan tren dari downtrend ya. Perhatikan, saya hubungkan dari downtrend ya, dari sini ke sini boleh ya, dari downtrend menuju uptrend. Nah ini ya, oke sebentar. Nah, dari perubahan dari downtrend menuju uptrendnya ya. Perhatikan di sini, dari sini ke sini ini adalah downtrend. Kenapa? Karena moving average di atas harga dan trendline di atas harga. Kalau sini ke sini dia adalah moving average di bawah harga dan trendline di bawah harga. Makanya inilah ya, di sini itu adalah area proses reversalnya. Nanti kita akan pelajari untuk masalah reversal ini di seri berikutnya ya. Jadi pemilihan data itu penting. Jadi kalau misalkan kita sudah menemukan di sini high, low, maka di sini adalah area entry posisi kita sesuai dengan full trend dari downtrendnya. Kalau di sini kita punya data ini ke sini, ini ke sini ya. Kalau kita tarik lagi di high ini, maka ini yang dinamakan channel. Kalau di video kemarin kalian membahas tentang trendline, channel ya, dan swing high, swing low, itu penting. Jadi misalkan seperti ini, kalau ada kalian membuat dua trendline di atas dan di bawah market, maka fix ini adalah trendline ya, channel line ya, channel line, dan biasanya bisa triangle, falling wedge, channel dan lain sebagainya. Dan ketika menemukan sebuah data seperti ini ya, tetap sama, kalian harus open posisi sedekat mungkin dengan trendline di bawah dan sedekat mungkin dengan trendline atas. Misalnya kalian punya data ini dan ini. Oke. Berarti kalian bisa nggak sell di sini? Bisa dong. Di sini buy bisa nggak? Bisa dong. Karena dia fasenya adalah channel. Tapi kalau kalian tidak memberikan trendline atas ya, misalkan saya ambil ini trendline atas, maka kalian tidak bisa dong ini untuk sell karena tidak ada trendline-nya, tidak ada data untuk sell-nya. Jadi kalian hanya bisa buy di sini, buy ya, buy aja karena trennya adalah uptrend. Tapi kalau kalian tambahkan satu channel, maka dia akan menjadi channel line. Dari sini kalian bisa scalping, buy sell. Ingat, dengan hilangnya trendline atas, maka trading plan kalian adalah buy only. Tapi kalau kalian tambahkan
trendline atas, maka kalian bisa berubah menjadi buy sell, itu bisa ya, walaupun secara overall ya, secara keseluruhan itu adalah trennya adalah uptrend, tapi kalian bisa ngambil downtrend untuk sebatas scalping ya. Jadi seperti itu untuk pengambilan datanya. Jadi data itu penting ya. Dari sini saya recap lagi, kalau kalian itu sudah tahu sekarang ya, buat memula kalian tahu swing high swing low, mencari swing high swing low yang benar secara cepat ya, tidak perlu mencari-cari, dan fokuslah di mayor dulu baru ke minor ya. Yang kedua adalah kalian bisa tahu di mana ya data yang harus kita ambil itu pentingnya di mana. Jadi ketika kalian melihat satu chart, kalian harus memfilter, kalian mau ngambil datanya di mana aja, dari mana aja ke mana ya, dari mana ke mana, dan di situ nanti kalian olah. Jadi data itu penting. Yang ketiga, akhirnya terbentuklah sebuah 2H 2 low, dan ini akan membuat persepsi baru, dia sideways, uptrend atau downtrend ya, downtrend ini penting. Yang keempat, baru kalian tentukan di mana resikonya, di mana entry posisinya ya, sesuai dengan data yang kalian dapat ini. Nah, ini baru kalian 99% kalian tidak gambling ya. Karena apa? Karena kalian tahu apa yang kalian lakukan. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan, itu perbedaannya. Jadi di sini sekarang kalian sudah tahu ya, ada trendline atas, trendline bawah, perubahan harga, pengambilan data, dan untuk di video berikutnya di trendline advance nanti kita akan belajar tentang masalah angle-nya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah melihat video ini. Dan selamat datang di Forex Master Center buat teman-teman yang mungkin baru pertama gabung, dan jadilah keluarga Forex Master agar trading kalian upgrade dengan sangat cepat. Jadi ada program apa sih yang ada di Forex Master? Jadi ada beberapa program yang kalian bisa ikuti di Forex Master ya. Oke, di sini ada HPW Family ya. Di sini adalah program edukasi basic ya. Starter ya, di bawahnya basic, yang dimana kalian akan belajar dengan cara cepat, belajar tentang trend dan key level dan invalidation sebuah trend ya. Di sini ada jurnal $20, kalian bisa ini, di sini banyak sekali teman-teman yang sudah membuat jurnal $20 dan dapat profit berkali-kali lipat, luar biasa ya. Dan jangan lupa untuk hubungi ya, ada WA di bawah, kalian bisa menghubungi. Dan untuk program 2021 kalian bisa melihat video saya sebelum ini, sudah ada program Forex Master 2021. Jika kalian ingin mentoring, ingin coaching ya, ingin dibantu dengan saya, kalian bisa kontak aja. Oke, itu saja untuk video hari ini, semoga bermanfaat, dan pastikan kalian jangan lupa komen ya, dan request mau dibuatkan video apa. Dan jangan lupa untuk like, comment, share ya, bagikan ke teman-teman semuanya jika video ini dirasa bermanfaat. Oke, itu saja dari saya. Salam Forex Indonesia, kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.